Baik, kali ini kita akan membahas materi kuliah pertemuan kedua tentang pengelola media sosial atau pekerja media sosial. Apa saja yang akan dikerjakan seorang pekerja media sosial nanti akan menjadi pembahasan kita, dan apa yang harus diperhatikan sehingga pesan-pesan atau kerja-kerja pekerja sosial tersebut efektif dan efisien dan berdampak. Nah, kita akan diskusikan dan saya akan tampilkan slide-nya sebagai berikut. Nah, pada pertemuan kedua ini, pekerja sosial menjadi tema pembahasan kita, dan kita akan melihat apa saja yang dikerjakan oleh pekerja media sosial itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, pekerja media sosial atau social media officer itu bertanggung jawab dalam pemasaran dan interaksi yang terjadi di ruang media sosial. Dia bertugas untuk merancang dan melakukan interaksi dengan pelanggan dan calon pelanggan dengan memberikan konten-konten yang interaktif, analisis, melakukan pengujian, mengoptimalkan strategi, dan memantau dengan tujuan membangun kesadaran merek atau brand awareness. Kita tahu sekarang begitu perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga dituntut perusahaan baik yang di bidang jasa maupun di bidang produk mampu menyampaikan pesan-pesan yang menyampaikan sifat membangun brand awareness. Nah, media sosial apa saja yang mereka akan gunakan? Ini banyak tentu jenisnya, dan tentu sudah familiar dengan kita seperti Facebook misalnya, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, web atau blog, dan tugasnya salah satunya juga mengukur efektivitas dari informasi atau pesan yang disampaikan melalui media sosial tersebut. Jadi dia harus mengupdate terus situs media sosialnya, konten-kontennya. Makanya ada istilah mengatakan content is the king. Kontennya apa gitu. Nah, kemudian juga tentu semenarik mungkin dari pesan-pesan yang disampaikan itu, dan melihat juga tren. Nah, alangkah baiknya juga seorang pekerja media sosial itu memperhatikan konten-konten atau apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kompetitor dengan memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial mereka bisa juga diawasi, dilihat, kemudian bisa dikomparasikan dengan media sosial yang dikelolanya. Nah, tujuannya apa? Supaya juga memahami apa saja yang harus dilakukan dan disampaikan kepada halayak atau publik yang merupakan publik sasaran dari organisasi yang dikelola oleh pekerja sosial tersebut. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, banyak sekali kemudahan-kemudahan. Bahkan cukup dengan menggunakan smartphone misalnya, sudah bisa mengelola media sosial untuk yang standar ya. Tapi kalau misalnya untuk lebih, ya bagusnya memang mempunyai perlengkapan untuk mengelola media sosial. Misalnya menggunakan PC dengan aplikasi dan segala macam, sehingga bisa lebih efektif dan lebih efisien, dan kita lebih mudah mengerjakan konten-konten dan upload seluruh konten itu di media sosial yang kita kelola. Nah, di era digital agency, dalam komunikasi digital ini, banyak kemudahan bagi perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan produk ya, barang. Dia tidak lagi hanya menggunakan media-media mainstream ya. Kalau kita hitung, perkirakan biaya media mainstream seperti televisi misalnya, iklannya itu untuk 30 detik saja itu bisa
20 sampai ratusan juta. Artinya 20 sampai 100 juta lebih, tergantung pada di program apa dan di jam berapa. Kalau di jam prime time bisa 100 juta lebih. Tapi mungkin kalau yang non prime time itu bisa 20 jutaan atau bahkan bisa di bawah. Tapi itu biaya yang cukup mahal. Yang kalau kita bisa menggunakan media sosial, ya itu bisa lebih murah. Bahkan banyak media sosial yang free. Nah, walaupun media sosial juga punya saluran atau kanal yang berbayar. Misalnya di Facebook ada juga iklan berbayar. Kita juga bisa melakukan itu. Itu media sosial juga, tapi ada yang disebutkan di situ bahwa ini adalah iklan berbayar. Tapi kita bisa juga melakukan yang free. Nah, penting sekali kita bagaimana memahami media sosial berdasarkan penggunanya juga, segmen-segmennya. Misalnya, oh ini media sosial, katakanlah misalnya Instagram, oh sasarannya apa? Anak muda, kita pakai Instagram. Kalau orang dewasa atau relatif ke usia dewasa ke atas, tua gitu, ya mungkin kita bisa menggunakan Facebook. Juga bisa melihat dari bentuk kontennya. Kalau pesan-pesan singkat, kita bisa menggunakan Twitter misalnya. Atau juga bisa menggunakan misalnya YouTube kalau untuk konten-konten video gitu ya. Nah, sehingga setiap platform media sosial ini punya kelebihan dan keunggulan. Itu harus menjadi perhatian. Dan apa yang harus dilakukan oleh pekerja media sosial itu, mulai dari perencanaan, membuat konsep, melaksanakan, dan selalu harus ada monitoring dan mengukur efeknya. Bagaimana cara mengukurnya? Nanti kita akan ada sesi tertentu, bagaimana pengaruh media sosial misalnya, tentu konten tertentu terhadap pengetahuan atau brand awareness, atau bahkan mungkin juga bisa berpengaruh terhadap perilaku untuk memutuskan membeli sebuah produk. Itu bisa pembahasan tersendiri. Nah, selanjutnya bahwa seorang pekerja media sosial juga harus terus melakukan monitoring yang tadi, mulai dari konsep, perencanaan tadi, pelaksanaan, mengukur efeknya, bahkan sampai pada evaluasi lagi, menganalisis lagi. Tentu seorang pekerja sosial juga bisa menganalisis hasil-hasil monitoring yang berdampak pada misalnya brand sentiment, ya kan? Nah, analisa dilakukan dengan memberikan laporan secara komprehensif misalnya mengenai gambaran suatu produk di mata konsumen. Seperti apa menurut konsumen produk itu? Gitu. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan melalui media sosial. Kemudian pekerja sosial itu juga bisa melakukan competitor analysis, menganalisis kompetitor seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dari sosial media dari kompetitor itu kita bisa melihat sejauh mana mereka sudah melakukan penetrasi terhadap pasar. Gitu. Selanjutnya kita juga bisa melihat consumer insight dan response. Jadi di sini sosial media monitoring ini juga mampu digunakan untuk memahami konsumen terhadap produk kita. Apakah dia sudah mengenal, apakah dia sudah menggunakan, ya itu bisa kita lakukan melalui media sosial. Kemudian share of voice dan buzz sosial. Sebenarnya ini juga sebenarnya bagaimana sosial media itu mampu untuk melihat seberapa besar merek atau produk kita diperbincangkan di masyarakat, di tengah masyarakat. Dan pada akhirnya kesimpulan kita bahwa sosial media monitoring sangat berguna bagi para pelaku bisnis, tokoh politik, organisasi untuk memonitor aktivitas pengguna seluruh dunia terhadap sentimen, opini, dan respon. Nah, dengan begitu, hasil dari analisis tersebut bisa dijadikan patokan untuk menentukan langkah ke depan secara tepat guna. Nah, disitulah pentingnya juga pekerja media sosial itu harus punya wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, sehingga nanti bisa menganalisis hasil-hasil dari kerja-kerja media sosial tersebut dan melahirkan sebuah rekomendasi. Saya kira itu materi pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan bahas lagi, bisa kita bahas di grup WA dan juga di ruang diskusi di aplikasi MyTest. Oke, terima kasih.
Ya, demikian ya. Kita akan diskusikan lebih mendalam nanti, dan kalau ada pertanyaan bisa lewat ruang diskusi atau juga bisa melalui grup WA kita yang setiap hari kita bisa berkomunikasi. Terima kasih.